Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan bagi kita semua. Sebelumnya kami dari kelompok 5 akan memaparkan hasil diskusi dari kelompok kami terkait evaluasi akhir semester perubahan sosial dengan topik urbanisasi dan perubahan struktur sosial. Sebelumnya ini ada beberapa anggota kelompok kami dan anggota yang pertama ada Berliana Febriani Putri dengan NPM 22041010084. Yang kedua ada Jamiatun Juliana dengan NPM 22041010098. Yang ketiga ada Nur Safikotul Maula dengan NPM 22041010063. Yang keempat ada Gugun Septian dengan NPM 21041010201. Yang kelima ada Seli Ayu Permata dengan NPM 22041010007. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Yang pertama, ada pengertian dari urbanisasi. Urbanisasi adalah proses sosial dan demografis yang ditandai dengan peningkatan proporsi penduduk yang tinggal di daerah perkotaan dibanding dengan daerah pedesaan. Proses ini seringkali dikaitkan dengan peningkatan jumlah penduduk kota dan perubahan karakter kota. Urbanisasi dapat terjadi karena berbagai faktor seperti peluang pekerjaan yang lebih baik di kota, fasilitas yang lebih lengkap, atau adanya dorongan dari pedesaan yang kurang memadai. Sederhananya, urbanisasi merupakan proses perpindahan penduduk dari daerah pedesaan ke daerah perkotaan yang seringkali disertai dengan pertumbuhan kota. Selanjutnya adalah faktor terjadinya urbanisasi. Urbanisasi disebabkan oleh dua faktor yang meliputi faktor penarik dan faktor pendorong, di mana faktor penarik ini adalah kondisi yang menyebabkan seseorang tertarik untuk pindah ke kawasan perkotaan karena daya tarik yang ditawarkan, dan ada faktor pendorong, di mana seperti fasilitas kesehatan yang memadai, standar hidup yang tinggi, standar pendidikan yang tinggi, fasilitas rekreasi, kesempatan kerja, keamanan hidup dan properti yang lebih baik, dan lingkungan sosial yang baik. Di Indonesia sendiri, urbanisasi terjadi akibat beberapa faktor, yang antara lain ada kondisi ekonomi, di mana merupakan faktor pendorong penduduk desa melakukan urbanisasi karena minimnya lapangan pekerjaan di daerah asal. Yang kedua ada kondisi fasilitas sosial ekonomi, di mana fasilitas yang memadai menjadi daya tarik penduduk desa melakukan urbanisasi menuju kawasan perkotaan. Yang ketiga ada aksesibilitas menuju fasilitas dasar, di mana di perkotaan ini adanya kemudahan akses menuju pelayanan yang menjadi daya tarik penduduk melakukan urbanisasi. Selanjutnya ada perkembangan infrastruktur, di mana kesenjangan infrastruktur antara pedesaan dan perkotaan ini menjadi daya tarik penduduk desa untuk melakukan urbanisasi. Urbanisasi di Indonesia dapat terjadi melalui berbagai faktor, baik pendorong seperti kemiskinan, minimnya fasilitas di pedesaan, standar hidup yang rendah, dan terbatasnya lapangan pekerjaan, maupun penarik seperti fasilitas kota yang memadai dan standar hidup yang tinggi. Baik, selanjutnya ada dampak positif urbanisasi terhadap struktur sosial. Yang pertama, di sini ada peningkatan mobilitas sosial. Di sini urbanisasi memberikan peluang kepada masyarakat desa untuk meningkatkan taraf hidup melalui pendidikan serta pekerjaan. Dikarenakan hal ini menciptakan mobilitas sosial vertikal di mana seseorang bisa naik status sosialnya. Yang kedua, terbentuknya masyarakat multikultural. Penduduk yang berasal dari berbagai daerah membawa kebudayaan masing-masing, serta menciptakan keragaman budaya yang memperkaya dinamika sosial di perkotaan. Yang ketiga, peningkatan kesadaran individual dan profesionalisme. Di sini lingkungan kota mendorong masyarakat menjadi lebih independen, rasional, dan profesional dalam kehidupan sosial maupun pekerjaan. Next. Selanjutnya ada dampak negatif urbanisasi terhadap perubahan struktur sosial. Yang pertama, di sini ada disintegrasi sosial, di mana urbanisasi dapat mengikis nilai-nilai kekeluargaan serta gotong royong yang kuat di pedesaan, yang digantikan dengan individualisme di kota. Yang kedua, kesenjangan sosial serta ekonomi. Terjadi stratifikasi sosial yang tajam antara masyarakat kelas atas dan kelas bawah, terutama antara pendatang dan warga asli kota, yang akan memicu kecemburuan sosial. Yang ketiga, permasalahan sosial baru.
Di sini munculnya kawasan kumuh, pengangguran, dan kriminalitas yang dapat menyebabkan ketidakstabilan sosial serta menurunnya kualitas kehidupan. Yang selanjutnya adalah pengertian struktur sosial. Yang pertama adalah pengertian struktur sosial merupakan pedoman tingkah laku manusia. Konsep struktur sosial mengandung arti relasi sosial yang berlaku bagi kenyataan atau relasi konkret dan meliputi tingkah laku yang diharapkan secara timbal balik. Ideal partners yang bersifat relatif konstan dan bersifat menetap. Fungsi struktur sosial yang pertama adalah pengawas sosial, sebagai penekan adanya pelanggaran terhadap norma, nilai, dan peraturan kelompok atau masyarakat. Yang kedua adalah dasar untuk menanamkan suatu disiplin sosial, kelompok, atau masyarakat. Perubahan struktur sosial akibat urbanisasi. Yang pertama yaitu pergeseran mata pencaharian. Masyarakat yang sebelumnya bekerja di sektor pertanian mulai beralih ke pekerjaan di bidang industri, jasa, dan perdagangan yang berkembang di kota. Yang kedua yaitu perubahan struktur keluarga. Karena keterbatasan ruang dan biaya hidup di kota, keluarga besar mulai tergantikan oleh keluarga inti yang hanya terdiri dari orang tua dan anak. Yang ketiga yaitu peningkatan mobilitas sosial. Kota memberikan kesempatan bagi masyarakat untuk meningkatkan status sosial melalui pendidikan dan pekerjaan meskipun tidak semua berhasil. Yang keempat yaitu perubahan nilai dan norma. Nilai-nilai tradisional seperti gotong royong mulai tergantikan oleh nilai modern seperti efisiensi, rasionalitas, dan orientasi pada materi. Mudik dan urbanisasi. Dampak urbanisasi jadi masalah karena dinafikan dalam pembangunan kota. Perlu penyesuaian dengan daya dukung lingkungan dan patuhi tata ruang. Pekan ini, arus balik para pemudik mengalir ke sejumlah kawasan urban di seluruh Indonesia. Para pemudik kembali menyesaki daerah perantauannya dan tanpa sengaja mengungkit lagi problem perkotaan ke permukaan. Arus balik ini seringkali dikaitkan dengan isu urbanisasi. Padahal sejatinya urbanisasi adalah proses sebuah kawasan menjadi kota. Akan tetapi, publik terlanjur mafhum memahami perpindahan orang dari desa ke kota sebagai urbanisasi. Urbanisasi juga lekat dengan lebaran seiring kebiasaan perantau kembali ke kota setelah berhari raya di kampung halaman dengan membawa sanak saudara. Kota yang konsisten menjadi pusat pembangunan dan kegiatan ekonomi menjanjikan remah rezeki lebih banyak daripada di desa. Berkat kebiasaan itu, warga kota bertambah setiap lebaran usai. Pada kenyataannya, migrasi dari satu daerah ke daerah lain terjadi setiap saat. Migrasi yang mendongkrak urbanisasi di Indonesia pun kini kian merata tak hanya di Jakarta. Badan Perencanaan Pembangunan Nasional dalam Proyeksi Penduduk Indonesia 2010 hingga 2030 memaparkan persentase penduduk perkotaan meningkat merata di semua provinsi. Pada 2020, tingkat urbanisasi di Indonesia 56,7%. Pada 2035 akan mencapai 66,6%. Ciri utama kota adalah suatu kawasan dengan luasan terbatas, diikuti kepadatan penduduk tinggi, pusat segala kegiatan dan kegiatan utama non-pertanian. Urbanisasi dipengaruhi pertumbuhan penduduk daerah perkotaan, migrasi dari daerah lain, dan reklasifikasi area pedesaan menjadi bagian dari daerah perkotaan. Selain 98 kawasan berstatus administrasi sebagai kota, di Indonesia ada 416 ibu kota kabupaten yang telah bersifat kota. Selain itu, ada kawasan ekonomi khusus dan kawasan industri yang turut mempercepat penambahan area urban. Dengan pemerataan urbanisasi ini, tidak heran jika jumlah pendatang baru di Jakarta cenderung mengecil. Urbanisasi penopang utama ekonomi daerah maupun nasional dan dapat membawa kemajuan serta kesejahteraan suatu bangsa. Namun, efek samping yang buruk muncul ketika dampak urbanisasi tidak diantisipasi sejak dini. Yang terjadi di Indonesia, antisipasi tersebut masih minim. Kota-kota kini terjerat masalah ketersediaan air bersih, banjir, pengelolaan sampah, sulit memenuhi kebutuhan perumahan rakyat, kemacetan, hingga ketimpangan sosial. Kota, sebagaimana ciri utamanya, akan selalu padat, syarat orang dan kegiatan. Bagaimana pengelola kota yakni pemerintah pusat dan daerah memastikan pembangunan kawasan sesuai daya dukung lingkungan, mematuhi aturan tata ruang, mengedepankan tempat hidup nyaman untuk manusia yang akan mengentaskan kota dari segala keterpurukannya. Apalagi tuntutan menjadi kota modern yang berdaya saing di tingkat global memang harus manusiawi, menjunjung tinggi pembangunan berwawasan lingkungan dan berkelanjutan. Dari liputan video contoh studi kasus tadi, di sini disimpulkan bahwa video mudik dari urbanisasi tajuk Rencana Harian Kompas tanggal 18 bulan 4 yang membahas fenomena mudik di Indonesia sebagai cerminan dinamika urbanisasi dan ketimbangan pembangunan antara desa dan kota. Di video tadi, setiap tahun jutaan orang kembali ke kampung halaman saat Lebaran, yang menunjukkan bahwa kota belum sepenuhnya menjadi tempat tinggal permanen yang memadai. Di sini fenomena ini menyoroti tantangan dalam pemerataan pembangunan, yang di mana desa sering tertinggal dalam infrastruktur dan peluang ekonomi dibandingkan kota. Video ini mengajak pemirsa untuk merefleksikan pentingnya kebijakan yang lebih adil dan berkelanjutan dalam pembangunan nasional. Sekian pemaparan dari kelompok kami. Semoga dapat membantu menjelaskan terkait urbanisasi dan perubahan struktur sosial. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Salam sejahtera bagi kita semua.